nanti kalau rumah kita laku, kita hijrah ke Tasik gimana? Nah, kadang-kadang kita dari pihak keluarga tuh nggak menyetujui. Dari seorang Pak Otong yang tadi dikatakan secara latar belakang agama biasa aja, bahkan karena kesibukan bekerja sehingga beribadah pun standar gitu kan. Di bawah standar lah istilahnya. Lalu berkenalan dengan Jemaah Jawiyah yang ada Idrisiyah yang ada di Serpong. Kesan pertama bagaimana? Setelah kita sering mengikuti pengajian, walaupun gak ke Tasik, ke Batu Tulis, sebelah sekali ada. Kita kayaknya makin enak sini, kayaknya ajarannya itu maksudnya sunah-sunahnya banyak gitu. Dan terakhir ada hikmah satu yang menjadi pelajaran buat saya, semoga juga buat pemirsa Idrisiyah TV, bahwa ketika kita rajin melaksanakan ibadah dan perintah Allah, Allah akan menolong setiap apapun kita punya masalah. Seperti itu ya Pak Otong? Betul, itu yang saya Ada rasakan. Sesuatu yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada pemirsa IDTV? Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDTV, jumpa lagi dengan saya Yudi Ginanjar pada program podcast Idrisiyah TV. Di salah satu tema podcast Idrisiyah TV, kita punya tema yaitu Jalan Hijrah. Pada masa Rasulullah, ada yang disebut kaum sufah, yaitu yang hari-hari mereka ada di masjid. 5 waktu ada di masjid, dan apa yang mereka lakukan itu berzikir, berdoa, dan beribadah. Oleh Agnia difasilitasi agar makannya, tempat tinggalnya ada di sekitar Masjid Nabawi pada masa Rasulullah. Kegiatan seperti itu sudah langka kita temukan. Namun saya melihat di Masjid Al-Fatah Pesantren Idrisiyah ada yang kami istilahkan kaum sufah, yang di Sunda, di Tasik kita namakan Jidmah, Masjid Imah, Masjid Imah. Ada yang menarik, di beberapa tahun saya beraktivitas di pesantren Idrisiyah, setiap hari saya jumpa dengan seseorang namanya Pak Otong Supriyadi. Kebetulan saya tinggal di Perum KHR, beliau adalah Pak RT. Suatu saat saya pergi tahajud, Pak Otong ada. Subuh di masjid, Pak Otong ada. Duhur di masjid, Pak Otong ada. Asar di masjid, ada. Maghrib, Isya. Ini menarik. Sepertinya sesuatu hal yang dicita-citakan oleh banyak orang. Tidak terlalu banyak kegiatan, hari-hari di masjid. Namun untuk menjadi seperti itu tidak mudah. Nah, bagaimana kisah seorang Pak Otong Supriyadi berhijrah dari kota lain ke Tasikmalaya? Insya Allah banyak yang bisa kita petik hikmahnya. Langsung aja kita berkenalan dengan Pak Otong. Assalamualaikum Pak Otong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak usah tegang-tegang Pak Otong, kita nyantai aja. Bahasa Betawinya ngopi-ngopi lah ya. Boleh diminum dulu kopinya. Nah, jadi sahabat Idrisiyah TV, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kita ditemani oleh kopinya diseduh oleh Enggal Kopi. KP-nya boleh dicoba, ada di Indihiyang. Semua teman-teman di sini sudah pada pernah nyobain dan insya Allah akan ketagihan. Soalnya racikannya beda. Racikannya diracik oleh seorang kopi expert, baristanya namanya Mas Mamet. Besok kita undang ke studio ya. Beliau juga jemaah Idrisiyah yang ada kisah menarik juga oleh barista Enggal Kopi. Besok kita jumpa dengan Mas Mamet. Assalamualaikum Pak Otong. Waalaikumsalam. Saya melihat hari-hari Pak Otong di masjid ya. Itu emang asli orang Tasik Pak Otong? Bukan, saya asli sih dari Serpong, Tangerang. Tangerang, Serpong. Sama istri, asli Serpong, Tangerang juga. Sejak berapa tahun berpindah ke Tasik? Kurang lebih 3 tahunan dari pertengahan 2019 hijrah ke Tasik dan ngambil perumahan di Perum KHR. Perum KHR. Potong.
Serpong, Tangerang itu kota besar dan dekat dengan ibu kota. Berbagai fasilitas ada di sana, fasilitas transportasi, fasilitas umum dan sebagainya. Tiba-tiba pindah ke daerah Tasik yang boleh katakan sebagian orang berpikiran pinggir lah ya. Itu gimana titik baliknya sehingga memutuskan untuk pindah ke Tasik? Nggak ada tantangan dari keluarga, nggak ada, wah nggak boleh kan pindah ke daerah apa dan sebagainya. Itu gimana, boleh ceritain? Ya emang awalnya sih kita pernah sebelum hijrah tuh berbicara dengan keluarga, saudara, istri, saudara kita kan. Banyak juga yang menentang, katanya ngapain hijrah ke Tasik gitu, biasa di sini enak, di sono nggak ada saudara, nggak ada family, nggak ada apa gitu. Pikir-pikir dulu lah hijrah ke Tasik gitu. Tapi saya juga ada masukan dari itu, hijrah ke Tasik emang pertanyaan agak ragu-ragu juga, tapi dengan sering kita ikut, kebetulan tetangga juga kan jamaah yang sudah lama. Kalau saya kan masuk itu masih simpatisan lah. Saya suka diajak ngaji ke Batu Tulis gitu kan, kalau pas ngajian arba'in gitu kan. Terus kadang-kadang ada juga pas waktu kini diajak juga. Saya bisa melihat maksudnya dari situ tuh, karena saya pernah berpikir juga dulu, angan-angan saya tuh 4 tahun yang lalu tuh pernah pengen hijrah ke tempat yang lebih, yang agak adem, enak beribadah, nyaman lingkungan gitu kan. Ternyata saya sering bolak-balik ke Tasik gitu kan, kayaknya enak di sini nih di Tasik ini, apalagi lihat jamaah-jamaahnya berpakaiannya rapi-rapi putih gitu kan. Makanya setelah saya sering acara kini ke sini, kebetulan anak saya tuh yang bontot kelas 6 SD, saya tawarkan gitu kan, mau nggak pesantren di Tasik gitu kan. Nah setelah saya tawarkan, anak saya tuh menjawab ya pengen lihat dulu dah gitu kan. Pas acara kini yang berikutnya saya ajak kan bareng teman-teman jamaah yang lama gitu kan. Kebetulan saya emang ada mobil, saya diajak lihat ke sini, dia melihat kayaknya tertarik gitu kan. Apalagi pas teman-teman seangkatannya ada juga yang berapa orang, 3-4 orang lah ya, bang berbarengan masuk pesantren gitu kan ya. Setelah tahun ajaran baru masuklah ke sini ke pesantren. Nah dari situ saya kadang-kadang setiap sebulan sekali, harusnya 3 bulan katanya, kata dari pengasuhan, jangan sering-sering ditengok nanti nggak betah anaknya gitu. Karena kita anak sendiri, terus kendaraan ada, kayaknya kalau di Serpong pun lagi nggak ada kegiatan, kita berangkat aja lah ke Tasik, pengen ngeliat anak gitu, sekalian lihat suasana itu. Ya itu saya sering kesini, bolak-balik lihat lingkungan gitu, kayaknya nyaman juga di Tasik sama istri kita pernah gitu kan. Dengan berjalannya waktu, acara kini berikutnya saya selalu mengikuti tuh acara kini, karena banyak juga jamaah dari Serpong tuh pada ngajak berbarengan, jadi senang lah. Setelah saya lihat tuh ada stand Bajar tuh kan, ada juga situ waktu itu pembukaan Bajar Perum Kampung Hijrah Residen itu KHR di Cirengit. Saya juga belum tahu tuh di mana lokasinya tuh, belum tahu, cuman saya lihat model-modelnya bagus juga, lihat lingkungannya bagus juga. Saya sama istri agak tertarik juga tuh, kita lihat dulu lokasinya di mana. Nah saya minta antar ke petugasnya, pengen tahu di mana lokasi, diantar terus itu. Ternyata ke jalannya Cisayong tuh, saya lihat oh masih paling beberapa rumah gitu kan. Saya lihat kayaknya belum tertarik karena masih sedikit, penghuninya belum ada gitu. Apalagi pas dari keluarga itu dorongan, gak bakal betah di Tasik tempatnya begini-gini nih gitu kan. Ya udah saya dengan bidang waktu, saya belum tertarik tuh. Sering bolak-balik ke sini gitu kan. Ternyata setelah di Serpong itu kita berpikir lagi istri, nanti kalau rumah kita laku, kita hijrah ke Tasik gimana? Kadang-kadang kita dari pihak keluarga tuh nggak menyetujui. Kita juga karena ragu-ragu mungkin ya, kita waktu itu rumah udah dijual beberapa kali, yang datang sih udah banyak lah, lebih dari 5 orang bawa mobil. Ya itu kali ini nggak jadi lah gitu, karena kita masih ragu hijrah ke Tasik. Tapi setelah kita sering mengikuti pengajian, walaupun nggak ke Tasik, ke Batu Tulis sebulan sekali ada, kita kayaknya makin enak sini, kayaknya ajarannya itu maksudnya sunah-sunahnya banyak gitu. Apalagi selama saya sebelum kenal Idrisya itu, ya saya itu
namanya ke masjid bisa dihitung lah, apalagi 5 waktu. Satu waktu aja kadang-kadang paling subuh aja paling masjid. Tapi setelah hasil lihat ini pesantren di Indonesia, pikirnya apanya ternyata enak gitu, adem, bikin adem perasaan gitu kan. Nah setelah itu saya makin kuat tuh dorongan itu hijrah ke Tasik tuh. Walaupun dari saudara nggak mendukung, makanya kalau pas lagi kini kita nggak selalu melewatkan, selalu hadir gitu kan. Ditambah ada kendaraan jadi makin enak lah. Nah berjalan waktu itu kita makin kuat tuh hijrah ke Tasik. Pas kini ada lagi kita datang, kayaknya tertarik, langsung saya booking. Walaupun rumah saya belum laku karena saya udah tertarik ke petugas yang di pemasaran itu, Pak Ujun kalau nggak salah namanya. Jun saya booking, tapi saya nunggu rumah saya laku gimana? Boleh, dong silahkan. Itu dengan berjalan waktu kita karena udah makin sreg ya, apalagi anak udah mau hijrah ke sini, bisa sekolah di sini maksudnya ke pesantren. Nah setelah kita berjalan waktu itu, apalagi dari teman-teman sini, saya kenal jamaah walaupun baru, saya lihat pada ramah-ramah gitu kan jamaahnya, enak lah gitu walaupun kita orang baru tapi cepat akrab gitu Pak dengan jamaah-jamaah yang di sini. Makanya di situ semakin tertarik gitu kan. Makanya saya setelah pulang kini pun minta doanya ke Pak Dodi, ke jamaah yang lain, bantu doa ya mudah-mudahan kalau bagian marketing juga bisa cepat rumah laku itu. Nah, saya emang udah bulat sama istri. Itu dengan di dalam perjalanan itu ada langsung pembeli rumah saya langsung minat tuh, saya ditelepon, potong saya minat rumah Bapak gitu. Pas saya perjalanan itu ya udah alhamdulillah ya mudah-mudahan deal, saya berharap itu di perjalanan itu. Nah setelah saya sampai rumah gitu kan, saya telepon tuh petugasnya, dia alhamdulillah mau, harganya pun sesuai yang saya inginkan itu. Padahal kalau dia maksa nawar saya kasih, cuman saya tahan harga. Tapi alhamdulillah mungkin apa juga kita emang udah Allah yang ngatur ya, kita yang hijrah ke sini mungkin yang Allah ngasih kemudahan. Alhamdulillah tuh harga sesuai yang saya inginkan, prosesnya mudah gitu setelah nekat hijrah ke sini gitu. Gitu. Baik, sahabat IDTV, bicara bab hijrah ada dua hal. Yang pertama hijrah tempat, seorang potong berhijrah tempat domisili dari Serpong Tangerang ke Tasikmalaya. Hal lain yang tidak kalah penting dari hijrah tempat adalah hijrah hati. Ini akan kita gali ya. Ini akan kita gali, tadi sudah disampaikan oleh Pak Otong. Saat ini sejak 2019 sampai sekarang 2 tahun lebih bertinggal di Tasik, di Perum, Kampung Hijrah Residence, kurang lebih ada di kawasan pesantren. Hari-hari ada di masjid, rumah, masjid, itulah yang dilakukan. Namun tidak semudah itu. Kita akan flashback bagaimana seorang potong di masa lalunya, masa lalunya seperti apa, titik baliknya seperti apa. Saya ingin kembali ke masa lalu dulu ya Potong ya. Itu kalau seorang potong tuh dulunya dinas di mana Pak? Kerjanya apa Pak? Saya dulu sebelum masih di pasar ya suka jualan sayuran saya gitu kan, masih sebelum kerja dan berjalan waktu saya ada lowongan tuh saya terus terang saya waktu dulu pernah bekerja di agak kelam lah, kurang ini bertentangan dengan agama. Saya kerja di SDSB zaman dulu. Terus terang ada ya? Ada zaman SDSB. Tahun berapa ya? Tahun 90-an lah. 90-an ya. SDSB waktu itu sumbangan sosial yang berhadiah. Emang dari batin saya juga, aduh kayaknya saya karena emang mungkin saya agama masih kurang. Saya sebelum ini saya kerjain aja gini sambil nunggu yang lebih baik, saya bilang gitu. Dalam hati saya tuh mudah-mudahan yang lebih baik. Saya juga bukan kemauan saya, emang karena waktu dari kerja susah, apalagi pendidikan saya emang minim ya. Saya waktu itu STM pun gak lulus gitu kan. Setelah di Bandung, tapi dengan berjalannya waktu saya sambil baca koran, kalau lihat sambil nunggu itu di kios, benar ada lowongan tuh di Telkom tuh, di koran itu ada lowongan di Perumtel, ijazah waktu itu SMP, bisa minimal SMP kan. Nah, saya bisa tuh coba-coba ngajukan lamaran, ngajak teman-teman adik saya juga pada nggak mau.
alhamdulillah walaupun prosesnya amat rumit ya, namanya kerja di waktu itu Perumtel kan kayak perusahaan pemerintah. Saya karena pengalaman saya yang kan di Perumtel pemerintah, saya kerja di pabrik aja 2 kali tes nggak pernah lulus. Apalagi namanya pemerintah, harus ada koneksi lah, apalah gitu kan. Ya mungkin ini udah Allah yang ngatur, saya mungkin selama ini kan kerja yang mungkin agak bertentangan dengan agama ya. Alhamdulillah saya dengan berjalan waktu bisa lulus dari proses tahapan ke-1, ke-2 sampai terakhir, mulai di psikotes, mental ideologi sampai pendidikan saya lulus. Alhamdulillah bisa bekerja di Telkom gitu. Masuk tahun 91 saya masuk di Telkom, itu pun masih proses kontrak selama 2 tahun gitu. Setelah 2 tahun ada wawancara pengangkatan kayak gitu ada ya? Ada proses penjenjang pengangkatan untuk capek calon pegawai. Gitu. Kan 1 tahun tuh ada tes pengangkatan capek dengan konsekuensi kita kalau nggak lulus ya keluar. Tapi alhamdulillah saya dengan tes capek saya lulus gitu kan. Nah setelah lulus itu baru saya memberanikan untuk berumah tangga gitu kan, menikah walaupun masih kontrak. Tapi alhamdulillah setahun kemudian ada tes Pekrus, saya lulus lagi, alhamdulillah gitu. Ya mungkin ini juga mungkin udah kehendak Allah kita bisa lulus, karena kalau lihat kemampuan saya kayaknya impossible saya bisa masuk ke Telkom, perusahaan yang pemerintah yang cukup besar. Kan di pabrik pun susah, apalagi saingannya begitu berat itu. Tapi ya mungkin Allah berkehendak ya, nggak ada yang nggak mungkin, bisa gitu. Saya melihat seorang potong itu masih tampak muda ya. Kalau pensiun itu pensiun dini atau pensiun murni? Kebetulan memang saya kan waktu pensiun itu pensiun dini. Kalau untuk pensiun murni kan saya usia 56. Waktu itu saya pensiun usia 45 tahunan. Karena saya biasa di lapangan bekerja itu. Pas 2 tahun terakhir menjelang pensiun, kebetulan bagian lapangan itu di outsourcing oleh mitra, dan untuk karyawannya pindah ke bagian dalam. Dan terakhir saya di bagian Indihome, bagian marketing. Mungkin karena saya agak biasa di lapangan, jadi kerja di dalam itu agak bete. Dan alhamdulillah ada penawaran dari pihak perusahaan tuh untuk bisa mengajukan pensiun dini. Itu pun nggak semua karyawan di ACC untuk pensiun diseleksi juga, karena perusahaan juga nggak mau karyawannya itu dikasih pesangon habis nggak karuhan. Dan alhamdulillah saya hasil seleksi itu sebenarnya saya lulus gitu. Dan setelah lulus itu saya kayaknya makin ini enak kan kalau hijrah ke Tasik gitu kan. Bukan ke Tasik, waktu itu saya belum kebayang ke Tasik, karena dulu itu kan saya di mana pengen nyari yang agak enak itu. Dengan berjalannya waktu itu saya pensiun dini, saya bekerja lagi sebagai driver gitu kan, supir pribadi lah anak sekolah. Nah, dari situ saya ada cita-cita pengen nyari tempat yang agak enak, yaitu berjalan waktu itu saya bisa hijrah dari tinggal di Pasar Serpong pindah ke Roda Hias itu dekat Masjid Al-Fatah. Saya baru itu kenal Idrisiah sana. Nah, dari situ saya mulai diajak sama jamaah yang sudah lama ikut gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa hijrah ke sini kan ya, ke sini. Jadi pertama kenal Idrisiah itu pertamanya di Jawiyah Serpong ya. Di Masjid Al-Fatah Serpong itu apa kesan pertama dari seorang Pak Otong yang tadi dikatakan secara latar belakang agama biasa aja, bahkan karena kesibukan bekerja sehingga beribadah pun standar gitu kan, di bawah standar lah istilahnya. Lalu berkenalan dengan jamaah Jawiyah Idrisiah yang ada di Serpong. Kesan pertama bagaimana? Kesan pertama saya mengenal Jawiyah itu pertama saya agak minder juga untuk berpakaiannya begitu rapih kan. Apa saya kan kalau saya biasa pakai koko. Dari segi pakaian. Dari pakaian pertamanya, terus dari cara ibadah yang lainnya seperti sholat sunahnya banyak juga ya gitu. Kayaknya berat juga gitu kan. Tapi saya berhubung pengen nyari lebih baik, ya udah walaupun berat saya ikutin kan. Tapi itu pun saya selama di Sortong nggak bisa istiqomah seperti di Tasik sekarang, itu paling bisa ngikutin sholat subuh berjamaah itu, karena emang
faktor lingkungan juga kali ya, karena kita masih fokus bekerja gitu kan di sana tuh. Jadi sebatas ikut berjamaah juga itu nggak bisa istiqomah seperti di sini lah gitu kan. Apalagi 5 waktu, 1 waktu aja saya sulit. Apalagi yang melaksanakan tahajud. Itu asik ini. Berat. Dari segi pelajarannya, mohon maaf, pelajaran di pesantren Indonesia itu kan tarekat, torikoh ya, sebuah jalan ya menuju Allah gitu kan, sehingga ada pelajaran yang khusus yang berbeda dengan pada umumnya gitu. Ada penolakan nggak atau langsung merasa nyaman, cocok gitu? Karena saya awalnya emang masalah agama itu saya masih awam ya, belum terlalu ini. Jadi pas nilai saya agak kaget juga gitu ya, apalagi pas ikut ke tasik, ikut zikir maksud, agak kaget juga, agak aneh juga untuk seorang saya yang masih awam lah agama. Tapi dengan berjalannya waktu saya ngikutin, agak enak juga ke hati, agak nyaman gitu kan. Makanya dengan saya terus mengikuti setiap ada kegiatan pengajian, walaupun di Batu Tulis atau ke sini saya ngikut. Nah dari situ saya merasa ada ketenangan batin gitu kan, seperti apalagi sekarang ini dibimbing ada seorang mursyid, saya dari situ tuh seperti nyaman saya di sini. Udahlah, apalagi pas lihat lingkungan di sini, emang saya dulu kan emang nggak perokok, ya masih ini nggak ada yang perokok, saya seneng itu, paling seneng pakainya rapi-rapi, terus jamaah juga enak-enak. Terus saya mungkin tertarik, apalagi istri saya juga sama, nggak ada merasa berat itu gitu. Cuman untuk mengikuti kegiatan rutin ibadahnya emang agak berat awalnya saya juga gitu, apalagi masih di Serpong itu susah. Pas hijrah ke Tasik ini kayaknya merasa kalau nggak kita itu merasa sayang gitu. Ada hal yang menarik Pak, saya pelajari. Saya juga kan pernah ngajak teman atau saudara untuk ikut pengajian di sini di pesantren Indonesia. Namun seseorang yang banyak berpikir, banyak nanya, banyak menelaah gitu ya, sehingga terlalu banyak berpikir dan akhirnya terjadi sebuah penolakan gitu kan. Bahkan dicari-carilah dalilnya, dicari-carilah perbedaannya dengan umum dan sebagainya, sehingga bicara bab anugerah atau hidayah ya, itu mah hidayah milik Allah itu ya. Nah berbeda dengan potong, tidak terlalu banyak berpikir, diterima dan lalu pelajarannya atau ajarannya masuk ke dalam hati yang membuat tenang, keluarga baik gitu kan. Karena memang hidup yang dicari apa sih? Kan itu. Yang dicari ketenangan. Gitu kan? Kalau punya uang banyak, yang dicari liburan. Untuk apa? Ketenangan. Punya uang banyak untuk apa? Ketenangan. Jadi ujung-ujungnya ketenangan gitu kan. Nah, oleh karena itu saya melihat ada sebuah proses anugerah hidayah yang Allah berikan kepada potong itu, dikarenakan potongnya tidak terlalu banyak penolakan ya. Saya terima aja pelajarannya, ternyata tembus ke hati gitu ya. Tembus ke hati, alhamdulillah gitu. Makanya saya juga pernah ini jamaah yang Serpong juga pada bicara potong nggak bakal betah di sono, tapi justru yang merasakan itu batin saya di sini sendiri, jadi nggak bisa diungkapkan ke orang itu untuk ketenangan di sini itu Pak. Emang dari segi materi kita di sini berkurang dibanding di Serpong, tapi emang namanya kita apalagi udah usia saya udah sejak ini, untuk bekal akhiratnya apalagi emang di sini kayaknya pas banget untuk saya gitu, cocok untuk ibadahnya, untuk lingkungannya, untuk jamaahnya gitu. Oke, tadi kita udah cerita soal latar belakang asli orang Serpong Tangerang, lahir di sana, keluarga besar di sana, hidup di pasar, sekolah juga di samping jenjang menengah, lalu ada kesempatan melamar di Telkom dan akhirnya diterima. Tapi seorang pekerja keras, ada kesempatan pensiun dini diambil, setelah itu bekerja lagi sebagai supir. Nah, dan akhirnya saat ini Allah anugerahkan tempat yang baik di sebuah tempat di dekat dengan pesantren, dekat dengan guru.
cita-cita seperti itu dicita-citakan oleh banyak orang tapi tidak mudah gitu kan. Jadi ketika itu terjadi pada seorang potong, ya menurut saya sih hal yang patut disyukuri ya potong ya. Yang patut disyukuri. Nah, saya akan mendalami tentang bab pelajarannya ya. Bab pelajarannya. Seorang potong yang latar belakang agama tadi saya katakan standar aja di luar sana, beda dengan sekarang. Dengan seorang potong yang sekarang sudah banyak belajar sejak tahun 2019, kurang lebih 2 tahun lebih gitu ya. Bagaimana sih menurut pandangan seorang potong tentang memaknai hidup gitu kan setelah banyak belajar di sini? Apa yang harus bagaimana pandangannya tentang potong? Kalau pandangan saya masalah hidup, kan saya udah usia senja ini, mungkin untuk kapan lagi saya untuk bekal akhirat ya, karena untuk dunia pun kayak mungkin dari usia saya akhir balik sampai usia saya kurang lebih 50 tahun tuh kayak saya untuk ibadah pun seperti belum jelas lah, kalau istilah kapal masih ngambang asal. Tapi setelah hijrah ke sini saya apalagi langsung dibimbing sama guru mursyid gitu kan, kayaknya itu untuk bekal saya mungkin di hari tua dan setelah saya nggak ada pun, ya ini mungkin bekal saya untuk akhir usia saya gitu. Dan saya sama istri pun kadang-kadang suka berpikir indah bener hidup kita nggak bisa hijrah ke Tasik untuk belajar agama yang lebih baik lagi. Mungkin kan kalau di sana kita Serpong tuh nggak bisa begini, dengan hijrah ke sini kita pas hijrah terus tinggal di kampung hijrah, terus untuk jamaahnya enak, masjidnya nyaman, bikin kita betah, ada kayak seperti ada magnet tertutup di sini kita gitu. Kayaknya kalau meninggal itu nggak betah ya, makanya saya berpikir ya udah itu kita untuk bekal akhirat kayaknya pas di sini untuk saya saat ini gitu. Baik, menarik. Kita dan potong sepakat bahwa kita meyakini akan ada kehidupan setelah kita meninggal nanti, sehingga akan ada pertanggungjawaban ketika nanti meninggal. Oleh karena itu kita berpikir apa saja setelah balik sampai dengan sekarang yang sudah kita lakukan, bukan hanya ibadah, malah banyak melakukan kesalahan gitu kan. Sehingga apa yang sedang Pak Otong lakukan ini, yang pertama mungkin menembus kesalahan-kesalahan yang lama, dan ditambah semoga menambah bekal untuk kepulangan nanti. Mungkin seperti itu ya bayangan. Betul. Karena saya juga waktu masih akhir balik mungkin banyak sekali dosa saya lakukan ya, karena sudah meninggalkan sholat, apalagi ibadah puasa, ngaji saya belum pernah seperti di sini. Maaf, bukan saya merasa ini, emang saya terasa di sini tuh untuk ngaji sih, baca Al-Quran itu saya baru di sini Pak. Terus terang di Serpong itu belum pernah namanya bisa hatam seumur hidup Quran. Saya setelah hijrah ke sini saya baru bisa rasakan, mungkin kalau saya itu bisa 3-4 kali hatam. Tapi kalau di Serpong walaupun saya terbata-bata, saya emang karena ngajinya waktu kecil aja, setelah besar agak kaku. Makanya setelah hijrah ke sini saya manggil Ustadz Jamal, tolong ajarkan saya ngaji gitu kan, seminggu berapa kali. Alhamdulillah beliau bersedia. Nah dengan dibimbing beliau saya sedikit-sedikit agak lancar gitu, tadinya terbata-bata. Tambah sama istri juga mendukung, suka. Kalau istri emang udah lancar ngajak, kalau saya emang masih terbata-bata. Tapi dengan kita terus belajar terus ya lama-lama bisa terbiasa. Nah setelah kita belajar ngaji tapi terasa nikmat itu kan. Makanya alhamdulillah di sini tuh kita terbawa lingkungan. Kita dari maghrib sampai isya bisa istiqomah sambil nunggu waktu isya kita ngaji. Dari subuh sampai isya bisa ngaji. Kalau zaman di Serpong saya belum pernah melakukan gitu. Tahajud juga sama di sini kita. Awalnya memang berat untuk melakukan tahajud, tapi setelah kita paksa berjalan waktu sayang untuk meninggalkan gitu kan. Apalagi yang saya rasakan sendiri manfaatnya itu, saya setiap ada kesulitan seberat apapun selalu ada jalan keluar gitu.
Itu makanya saya ini subhanallah saya bilang mungkin ini yang Allah berikan sama saya itu kan dengan melakukan itu saya juga nggak hitung-hitungan pahala ya mungkin, tapi setelah saya rasakan setiap saya ada masalah selalu ada jalan keluar setelah hijrah ke sini. Potong. Kita akui kalau hidup itu nggak mulus-mulus aja. Betul. Kita akui memang dunia tuh tempatnya ujian. Ada nggak ujian terberat yang saat ini udah hijrah tapi Allah masih kasih ujian, misalkan pada anak yang belum sesuai dengan keinginan atau masalah apa gitu kan. Lalu bagaimana seorang Pak Otong sekarang menghadapinya? Karena sudah belajar ilmu hati mungkin beda dengan dulu. Kalau dulu kan menghadapi ujian emosi gitu kan, wah bawaannya tuh berantem sama keluarga gitu kan. Gimana? Boleh ceritakan, mungkin tidak detail tapi apanya gitu. Ya memang sih ujian itu ada, makanya tadi saya bilang setiap ada ujian dan masalah alhamdulillah ada yang keluarnya. Itu emang dari anak saya gitu kan, sudah berkali-kali setelah lulus pengen keluar tapi kita sabar, kita bimbing, kita rayu gimana cara jangan sampai keluar itu kan. Ya gitu dari berjalan waktu bisa berlanjut, tapi ya mungkin yang juga udah jalan Allah yang tentukan, kita udah berusaha, udah memaksakan gitu kan. Itu anak saya yang terakhir itu kayaknya nggak betah untuk melanjutkan sekolah di pesantren ini gitu. Aku pengen keluar gitu. Ujiannya sih dari situ. Untuk yang lain tuh alhamdulillah setiap ujian ada, tapi alhamdulillah saya bilang selalu ada jalan keluar, dan ini pun yang penting kita udah berusaha, ya hasilnya kita serahkan yang kuasa lah gitu mungkin. Tapi setelah mendapatkan banyak pelajaran, sikap kita menghadapi ujian tuh menjadi lebih tenang ya? Lebih tenang, lebih sabar kita mungkin ini udah Allah yang ngasih ujian, kita terima aja. Kalau dulu emang beda ya dengan seorang Potong yang dulu kita hampir bertengkar selalu mulut ribut sampai hampir ribut sama anak pun sendiri, apalagi anak yang pertama. Tapi setelah di sini kita ya mungkin apalagi setelah kita dengar bimbingan dari guru, apa tuh ujian udah Allah yang ngatur gitu kan, kita ya udah kita pasrah aja, yang penting udah berusaha, bandel berdoa, ya masalah hasil kita serahkan sama yang kuasa gitu sekarang sih saya. Ada rencana cita-cita yang sedang ingin dicapai? Kapan berangkat haji? Insya Allah saya dulu daftar 2014. Untuk estimasi kurang lebih 2027, tapi dari Kemenag itu saya pernah dikasih masukan, Pak, untuk setiap tahun atau 2 tahun sekali bisa menanyakan mungkin ada perubahan, karena dari pihak Kemenag juga bilang kalau untuk mundur nggak mungkin, tapi untuk maju mungkin. Nah setelah 2 tahun tiga kali menanyakan belum ada, tapi saya terakhir menanyakan tuh kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu tuh ada perubahan estimasi dari 2027 maju ke 2025. Nah, tapi untuk 2 tahun ke belakang ini saya belum nanya lagi masih ada perubahan apa emang saya tetap 2025 gitu. Semoga Allah karuniakan usia panjang dan sehat sehingga pada saatnya nanti bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Amin. Amin. Potong kurang lebih seperti itu ya, tadi kita bincang-bincang sharing kepada jemaah Idrisiyah TV mengenal seorang Potong, karena memang siapapun nanti akan datang ke masjid akan ketemu dengan Potong, sehingga Potong tuh ini orang Serpong, Tangerang yang pindah ke Tasik, aktivitas sehari-hari sudah pensiun, anaknya semua sudah hijrah ke Tasik, sama suami dan istri aktivitasnya masjid, masjid rumah. Ini lebih ke perkenalan, dan semoga ada hikmah. Banyak hikmah yang saya ambil, diantaranya seorang Potong pekerja keras, seorang Potong itu menerima dari hati sehingga pelajaran tembus ke hati, lalu menghadapi masalah sekarang lebih bersabar setelah banyak belajar ngaji di pesantren. Dan terakhir ada hikmah satu yang menjadi pelajaran buat saya, semoga juga buat pemirsa Idrisiyah TV, bahwa ketika kita rajin melaksanakan ibadah dan perintah Allah,
Allah akan menolong setiap apapun kita punya masalah. Seperti itu ya Pak Otong? Betul, itu yang saya Ada rasakan. Sesuatu yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada pemirsa IDTV? Ya, untuk pemirsa IDTV, pesan dari saya mungkin atau pengalaman saya, untuk kalau kita emang ingin lebih baik lagi, saya bilang gitu, itu kita harus hijrah total. Insya Allah kita dari awalnya kita berat melaksanakan semua kegiatan ibadah. Kalau hati kita memang benar-benar kuat untuk melaksanakan, mungkin lama-lama jadi terasa ringan dan kita kadang-kadang sayang untuk meninggalkannya. Itu saja pengalaman saya selama saya di sini. Baik, terima kasih banyak Pak Otong atas sharing dan berbagi pengalamannya bagaimana seorang Pak Otong berhijrah tempat dari Serpong ke Tasik dan hijrah hati. Sahabat IDTV, hati-hati dengan omongan, hati-hati dengan mimpi, dan hati-hati dengan cita-cita. Karena setiap omongan, setiap bayangan, setiap mimpi dan cita-cita pasti insya Allah dengan izin Allah akan terjadi. Seperti apa yang tadi disampaikan Pak Otong pernah punya mimpi, pernah punya harapan, pernah punya cita-cita. Satu saat nanti saya ingin berada di tempat yang tenang, dekat dengan pesantren, dibimbing, dan suasana yang Pak Otong bayangkan sendiri. Tapi sambil tidak tahu apakah itu Tasik ataukah apalah, pokoknya hanya mimpi aja cita-cita. Dan apa yang terjadi? Sekian tahun kemudian, mimpi menjadi kenyataan. Pak Otong berpindah dari Serpong ke Tasik, ada di sebuah perumahan yang nyaman dan asri. Setiap hari kegiatannya dari rumah ke masjid, melaksanakan ibadah dan hidup merasa lebih terbimbing. Ayo sahabat IDTV, mulailah bangun mimpi cita-cita yang positif. Insya Allah dengan izin Allah, setiap mimpi dan cita-cita menjadi kenyataan. Demikian program podcast Idrisiyah kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Jika ada usulan tentang tema atau narasumber yang ingin dihadirkan, silahkan kontak ke website kita atau nanti ada alamat kontaknya kita tuliskan di bawah sini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sahabat IDTV juga nanti besok kita akan berkenalan dengan barista Enggal Kopi. Kita akan mengenal bagaimana jalan hijrah seorang Mamet dari Bandung ke Tasik. Insya Allah kita akan mengambil manfaatnya. Demikian dari saya Yudi Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.